Halo, salam jumpa sahabat Jawa Timur. Beragam informasi penting dan menarik terkait Jawa Timur akan kami sajikan di Jatim News Today edisi Rabu 8 Desember 2021. Jatim News Today juga disiarkan di beberapa LPPL di Jawa Timur, diantaranya Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Purwoboyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Bersama saya Isna Safira, berikut Jatim News Today selengkapnya. Baik sahabat, informasi pertama datang dari Suara Sidoarjo. Presiden kunjungi wilayah terdampak Semeru dan pastikan kegiatan tanggap darurat berjalan dengan baik dan tepat. Berikut laporan dari Diding Junarto, Suara Sidoarjo. Tepat jam 10 pagi, Selasa 7 Desember kemarin, helikopter kepresidenan yang membawa Joko Widodo, Presiden RI, mendarat di Stadion Tempeh. Kedatangan Presiden ini dalam rangka melihat dan memantau langsung kegiatan tanggap darurat akibat awan panas guguran Semeru pada Sabtu 4 Desember kemarin. Kedatangan Presiden disambut langsung oleh Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, Bupati Lumajang, Kepala BNPB, Kapolri, dan beberapa pejabat lain. Dari Stadion Tempeh, Presiden langsung menuju ke Kecamatan Pasirian untuk melakukan pertemuan. Dan setelah itu menuju lapangan Sumberbuluh untuk melihat langsung operasional posko lapangan tanggap darurat dampak Semeru. Di sana, Presiden juga sempat menyapa pengungsi yang menempati tenda-tenda pengungsian. Galuh? Nggih, kena debu, panasnya debu. Oh, boten anu nggih, boten kaserpen nggih. Boten. Oh. Nah, udah makan belum? Sudah. Jam berapa tadi makan? Jam 7. Hah? 7 pagi. 7, nah, jam berapa? Sudah sekali. Jam 8. Jam 8 tadi. Ya. Lauknya apa? Nasi buntel, Telur, oh, enak itu. Ini coba, saya bawain, nih. Siapa mau? Ayo, satu. Terima kasih Pak Presiden. Nih. Terima kasih Pak Presiden. Tuh. Mau enggak? Monggo. Oh. Nih. Siapa mau? Ya, Alena. Enggak, Pak. Tujuan berikutnya adalah melihat langsung lokasi geladak perak yang terputus akibat awan panas guguran Semeru. Presiden menjamin akan secepatnya memulihkan akses yang terputus, terutama untuk kelancaran logistik bantuan ke wilayah Pronojiwo. Dan juga ini kita lihat untuk rencana perbaikan infrastruktur yang rusak akibat letusan Gunung Semeru ini. Dari Lumajang, Diding Junarto melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Diding Junarto dari Suara Sidoarjo terkait informasi Presiden yang mengunjungi wilayah terdampak Semeru. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sahabat, karena masjid tempat pengungsian overload, BPBD bersama TNI dan Polri pindahkan warga ke tempat lain. Berikut laporan dari Saiful Afan di kantor Berita Antara. Tim SAR gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan para relawan pada 7 Desember mengevakuasi sekitar 500 orang pengungsi terdampak erupsi Gunung Semeru dari beberapa lokasi pengungsian. Karena menilai tempat yang digunakan kurang layak dan fasilitas sanitasinya kurang memadai. Salah satunya para pengungsi yang ada di Masjid Baitul Jadid, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, di mana ada sekitar 300 orang pengungsi yang mulai dipindahkan secara bertahap ke SMP Negeri 2 Pronojiwo oleh jajaran Kodim 0818 Kabupaten Malang Batu dan Polres Malang.
Kepala Staf Kodim 0818 Kabupaten Malang Batu, Mayor ARH Joko Istianto, menjelaskan para pengungsi dipindahkan demi alasan kesehatan. Karena di lokasi sebelumnya minim fasilitas sanitasi dan lokasi terlalu terbuka. Apalagi kapasitas masjid sebenarnya tidak mencukupi untuk menampung 300 orang. Untuk faktor kesehatan, kalau kita semakin banyak orang dan sanitasi tidak bagus, malah nanti kita akan menimbulkan dampak sakit kepada para pengungsi. Para pengungsi umumnya sudah tidak bisa lagi menempati rumah mereka yang telah tertimbun endapan material vulkanik. Bahkan tidak sedikit rumah mereka porak-poranda diterjang lahar dingin. Data sementara, rumah terdampak mencapai 2.970 unit. Sementara fasilitas pendidikan terdampak langsung 38 unit. Dari Lumajang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, terima kasih rekan Syaiful Afandi dari Kantor Berita Antara terkait informasi pemindahan pengungsi ke tempat lain karena masjid pengungsian overload. Selanjutnya, sahabat, Bupati Blitar berangkatkan bantuan ke Lumajang. Berikut laporan dari Risma Erina dan Ari Kusuma, Persada Blitar. Dalam rangka meringankan beban sesama, Bupati Blitar Rini Syarifah memberangkatkan bantuan ke Kabupaten Lumajang. Dalam agenda itu juga dihadiri langsung oleh Forkopimda Blitar, Sekda, asisten dan sejumlah kepala OPD di Kanigoro pada Rabu 8 Desember 2021. Bupati Rini mengatakan bantuan yang diberangkatkan kali ini berupa sejumlah kebutuhan rumah tangga seperti pampers bayi dan lansia, bantuan tenaga kesehatan serta relawan. Seperti diketahui bersama bahwa Kabupaten Lumajang saat ini tengah menghadapi cobaan berupa bencana alam Gunung Semeru. Dampak erupsi tidak hanya merusak beberapa fasilitas umum, pemukiman warga bahkan telah merenggut korban jiwa. Sesuai informasi yang didapat, hingga kini sudah ada 22 orang meninggal dunia. Ia berharap adanya bantuan ini bisa membantu dan mengurangi beban masyarakat yang tertimpa bencana alam. Beban bencana Semeru yang mana hari ini banyak sekali di atas 4.000 ya yang jadi korban. Jadi kita bisa paling tidak support di relawan ini, ada bakti sosial, ada berupa sembako, ada tenaga kesehatan. Terakhir, Bupati juga berpesan kepada relawan Kabupaten Blitar yang bertugas untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dan terus mencukupi kebutuhan nutrisi. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Ya, terima kasih rekan Risma Erina dan Ari Kusuma dari Persada Blitar terkait informasi Bupati Blitar berangkatkan bantuan ke Lumajang. Baik sahabat, kita beralih ke informasi lainnya. PMK Pamekasan dirikan posko bantuan kesiapsiagaan darurat bencana di Tugu Arek Lancor. Berikut laporan dari Nisa Arumi dan Arifin Ralita Pamekasan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pamekasan siap siagakan tim reaksi cepat atau TRC dengan membangun tenda sebagai posko kesiapsiagaan darurat bencana pembantu di area selatan Monumen Arek Lancor sebagai upaya gerak cepat bila terjadi darurat kebencanaan di wilayah Bumi Gerbang Salam. Muhammad Afandi, Kepala Kesiapsiagaan Bencana BPBD Pamekasan, kepada Ralit FM juga menuturkan, posko pembantu tersebut dilengkapi dengan sejumlah fasilitas khusus darurat kebencanaan, di antaranya peralatan gergaji mesin, tangki air, termasuk kebutuhan protokol kesehatan dan obat-obatan. Menurut Afandi, prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, cuaca ekstrim akan terjadi sejak Desember 2021 hingga nanti pada bulan Maret 2022 mendatang, sehingga BPBD bersama TRC membangun posko bantuan guna menyiagakan sejumlah personel untuk siaga darurat kebencanaan. Afandi juga menambahkan, ke depan pihaknya akan mengikutsertakan tim terkait seperti TNI dan juga polisi, Tagana, PMI, serta sumber daya lainnya untuk mendukung percepatan penanganan tanggap darurat bencana bila sewaktu-waktu terjadi saat musim hujan berlangsung. Posko kesiapsiagaan darurat bencana yang didirikan di sekitar area Lancor ini merupakan posko pembantu. Posko induknya tetap ada di kantor BPBD, Mas. Siap. Ini dibuat dalam rangka mengantisipasi sebagaimana hasil prediksi dari BMKG bahwa cuaca ekstrim itu akan berlangsung mulai bulan Desember ini sampai nanti bulan Maret. Bulan Maret ya? Iya.
Fasilitas ya tenaga sudah pasti. Di antara juga kami ada beberapa peralatan seperti gergaji mesin, seperti tangki air, alat terkait dengan peralatan COVID prokes juga kami menyiapkan, termasuk armada penyemprotan dan peralatan lainnya, termasuk obat-obatannya. Terus kami juga akan bekerja sama dengan instansi terkait dengan peralatan dan tenaga untuk ke depan. Sementara sampai titik ini masih teman-teman tim reaksi cepat bersama BPBD bersama Forum Relawan FRPB. Ya. Untuk ke depan akan kami mengundang keikutsertaan dari instansi terkait termasuk dari PMI, dari Tagana, TNI Polri dan instansi terkait lainnya. Reporter Realita FM Arifin melaporkan. Ya, terima kasih rekan Nisa Arumi dan Arifin dari Realita Pamekasan terkait informasi PMK Pamekasan dirikan posko bantuan kesiapsiagaan darurat bencana di Tugu Lancor. Berikutnya sahabat, Pemkot Madiun gelar anugerah Kim Berprestasi 2021. Berikut laporan dari Amanda Ayu Hamijaya dari Suara Madiun. Peran kelompok informasi masyarakat atau KIM terus dioptimalkan di Kota Madiun. Salah satunya melalui perlombaan. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo kembali menggelar anugerah KIM Berprestasi atau AKB tahun ini. AKB tahun 2021 berlangsung di gedung GCIO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi mengatakan AKB tahun ini terbukti menjadi ajang kreativitas bagi KIM Kota Madiun. Selain itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi penyelenggara maupun peserta. Menurut Wali Kota Maidi, KIM merupakan kepanjangan tangan pemerintah di masyarakat. Maka dari itu, sudah seharusnya peran dan eksistensi mereka terus ditingkatkan. Kota Madiun merupakan daerah dengan kategori sangat terbuka. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya Komisi Informasi atau KI Award 2021 beberapa waktu yang lalu. Kota Madiun mendapatkan nilai nyaris sempurna dan berhasil menjadi yang terbaik di Jawa Timur. Keberhasilan meraih KI Award tersebut tak terlepas dari peran KIM. KIM telah turut dalam urusan penyebarluasan berita. Tak hanya itu, KIM juga turut menjadi pencerah di saat banyaknya pesan hoax yang beredar di masyarakat. Karenanya, pemerintah Kota Madiun harus hadir dan mendukung keberadaan KIM agar semakin hebat ke depan dengan menggelar berbagai pelatihan bagi anggota KIM supaya kemampuan dan keahlian yang dimiliki kian optimal. Berbagai perlombaan digelar dalam AKB 2021 tersebut. Mulai lomba website dan media KIM, lomba inovasi kegiatan KIM, lomba pewarta warga berupa video promosi UMKM dan promosi objek wisata. Wali Kota berharap kegiatan terus ditingkatkan ke depan. Promosi objek wisata dan UMKM harus menyeluruh di semua titik. Pada AKB 2021 ini, KIM Kelurahan Winongo berhasil menjadi yang terbaik untuk kategori lomba website dan media KIM. Sedangkan kategori inovasi kegiatan, KIM Kelurahan Taman berhasil menjadi pemenang. Sementara itu, KIM Kelurahan Rejomulyo berhasil menjadi pemenang lomba pewarta warga kategori video promosi UMKM dan kategori promosi objek wisata dimenangkan oleh Akib Ibnu Hambal. Masing-masing pemenang mendapatkan sertifikat, piala, dan uang pembinaan. Amanda Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Ya, terima kasih rekan Amanda dan Ayu Hamijaya dari Suara Madiun terkait informasi Pemkot Madiun gelar anugerah KIM Berprestasi 2021. Ya, sahabat Jawa Timur, informasi tadi
Ya, sahabat Jawa Timur, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jatim News Today edisi Rabu 8 Desember 2021. Terima kasih kepada Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Purwoboyo Madiun, dan Realita Pamekasan yang sudah menyiarkan secara serentak. Saya Isna Safira pamit, terima kasih, sampai jumpa.